Selamat datang di Puisiku Diary. Di tempat ini, kata berubah menjadi kisah, dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar. Tentang mereka yang tak terlihat, namun selalu mengintai. Selamat mendengarkan alur ceritanya. Aku Aldi, 32 tahun, warga Surabaya asli yang sudah biasa mudik bolak-balik ke Malang. Malam itu, 13 Maret 2026, aku terpaksa nyetir sendirian naik Avanza hitam kesayangan. Urusan keluarga mendadak, ibu mertua sakit, jadi nggak ada pilihan lain selain gaspol dari rumah di daerah Rungkut jam 9 malam tadi. Tol Trans Jatim biasanya ramai, tapi setelah lewat jam 1 pagi, suasananya berubah total. Cuma sesekali truk kontainer lewat dengan lampu sorotnya yang menyilaukan, bikin mata aku langsung perih seperti ditusuk jarum. Radio sudah mati sejak tadi, cuma ada suara mesin Avanza yang monoton dan hembusan AC yang dingin menusuk tulang. Perutku keroncongan banget, kopi termos yang kubawa dari rumah sudah habis sejak KM 500. Mataku mulai berat, kepala kayak diisi kapas, dan pikiranku mulai melayang ke istri yang nunggu di Malang besok pagi. Sebentar lagi istirahat dulu, gumamku dalam hati. Aku ingat ada rest area baru yang sering direkomendasikan di grup mudik WhatsApp. Katanya fasilitasnya lengkap, Indomaret 24 jam, toilet bersih, mushola kecil, bahkan ada spot wifi gratis buat yang mau update status. Lokasinya sekitar kilometer 754 sampai kilometer 755 arah Malang. Cuma 15 menit berhenti, terus lanjut, janjiku pada diri sendiri. Aku keluar jalur utama lewat pintu keluar tol yang sudah mulai redup lampunya. Papan petunjuk besar berwarna hijau menyala samar. Rest area 2 km ke depan. Kabut tipis mulai turun pelan-pelan seperti selimut putih yang menyelimuti aspal. Udara mendadak terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal bulan Maret seharusnya masih kering di Jawa Timur. Aku geser kaca jendela sedikit, mencoba menghirup udara malam, tapi malah bau tanah basah dan sesuatu yang amis samar-samar menyusup ke hidung. Mungkin dari sungai dekat sini, pikirku mencoba menenangkan diri. Mobil aku meluncur pelan masuk ke area parkir. Gelap sekali. Cuma ada 3-4 mobil lain yang parkir jauh-jauhnya, semuanya lampunya mati total seperti sudah lama ditinggal pemiliknya. Bangunannya terlihat baru banget, atap biru metal mengkilap, neon Indomaret yang menyala kuning pucat, dan mushola kecil di samping dengan lampu temaram. Aku parkir tepat di depan pintu masuk Indomaret, matikan mesin dan tarik napas panjang. Badan terasa pegal semua, leher kaku, punggung seperti dipukul-pukul. Cepat beli kopi, cuci muka, terus lanjut, bisikku sambil ambil dompet dan HP dari dashboard. Pas turun dari mobil, aku langsung merasakan sesuatu yang aneh. Suasana terlalu sunyi. Biasanya di rest area tol pasti ada suara jangkrik, angin malam, atau setidaknya klakson truk dari kejauhan. Tapi malam itu hening total. Bahkan angin seolah-olah berhenti berhembus. Sepatu ketsku menginjak aspal yang dingin, suaranya terdengar terlalu keras di telinga sendiri. Aku geleng-geleng kepala, mencoba mengusir rasa tidak enak yang mulai merayap di punggung. Capek aja kali, gumamku, lalu masuk ke Indomaret. Di dalam, udara dingin AC langsung menyambut. Rak-rak barang tertata rapi, lampu neon putih terang, tapi entah kenapa rasanya seperti masuk ke ruangan yang terlalu besar untuk isinya. Kasirnya seorang cewek muda, mungkin umur 23 tahun, pakai seragam biru standar Indomaret, rambut dikuncir kuda sederhana. Dia senyum ramah saat melihatku masuk, tapi matanya entah kenapa terlihat sayu, seperti orang yang sudah 3 hari tidak tidur. "Selamat malam, Mas. Mau apa?" tanyanya dengan suara lembut, tapi ada nada datar yang bikin aku agak risih. Aku balas senyum, berusaha terlihat santai. "Kopi sacetan yang panas sama roti isi coklat aja, Mbak. Lagi capek banget nih, mudik sendirian dari Surabaya." Dia ambil barang dari rak tanpa banyak bicara, gerakannya pelan seperti diperlambat. "Hati-hati ya, Mas," katanya tiba-tiba saat aku bayar cash. "Malam ini sepi sekali, jangan lama-lama di sini." Aku mengangguk tapi dalam hati bertanya-tanya. Lama-lama kenapa? Biasanya kasir rest area cuma bilang terima kasih doang. Tapi aku nggak mau mikir terlalu jauh. Ambil kantong plastik, keluar lagi ke bangku plastik depan minimarket. Duduk di sana, nyeruput kopi panas yang uapnya langsung menghangatkan tangan. Rasa pahitnya enak, tapi entah kenapa setelah beberapa teguk perutku malah terasa mual ringan. HP ku cek sinyal hilang total 0 bar.
Google Maps loading terus, tidak bergerak sama sekali. Jam di layar menunjukkan 1:28 WIB. Aku menghela napas, berdiri, dan memutuskan ke toilet di belakang bangunan. Lorongnya panjang, lampu neon putih berkedip-kedip pelan, seperti mau mati tapi tidak mau. Bau sabun toilet campur bau tanah basah lagi lebih kuat sekarang. Di ujung lorong ada cermin besar yang sudah agak kusam, penuh bercak air. Aku cuci muka dengan air dingin yang menggigit, berharap bisa segar lagi. Pas mengangkat kepala, di pantulan cermin itu, aku melihat sesuatu di belakangku, anak kecil perempuan. Baju putih lusuh, rambut hitam panjang menutupi separuh wajahnya, berdiri diam tepat di belakang pundakku. Matanya kalau memang ada tertutup rambut, tapi aku bisa merasakan dia sedang menatapku. Aku langsung balik badan, jantung berdegup kencang kosong. Cuma angin dari ventilasi atas yang berhembus pelan. Aku buru-buru keluar toilet, tangan masih basah, napas tersengal. Halusinasi karena capek, kataku dalam hati, tapi kaki sudah bergetar. Aku lari kecil kembali ke mobil, tapi saat sampai di depan, mobil Avanza hitamku sudah tidak ada di tempat parkir. Aku berhenti mendadak, mata aku menyapu seluruh area. 3-4 mobil tadi juga lenyap. Lampu Indomaret mulai meredup satu persatu, seperti ada tangan tak terlihat yang mematikan saklar pelan-pelan. Pintu masuk tol di depan sudah tertutup rapat, gerbang besinya mengunci tanpa ada petugas satpam. Jalan tol yang tadi kulihat sekarang berbeda. Garis pembatas putih hilang, cuma aspal hitam polos yang membentang ke kegelapan tanpa ujung. Keringat dingin mulai mengalir di punggungku. Aku masih belum sadar bahwa malam itu, perjalanan yang seharusnya biasa ini baru saja berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Aku berdiri di situ seperti orang bodoh, mata melotot ke tempat parkir yang tadinya ada Avanza hitamku, kosong. Cuma aspal hitam yang basah oleh embun malam, dan beberapa bekas oli yang mengkilap samar di bawah lampu neon yang mulai redup. Jantungku langsung naik ke tenggorokan, deg-degan seperti mau copot. Ini nggak mungkin, gumamku pelan, suaraku sendiri terdengar asing di telinga. Aku putar badan 360 derajat, berharap mobilku cuma pindah sedikit karena angin atau apa, tapi tidak. Bahkan 3-4 mobil lain yang tadi parkir jauh di pojok juga lenyap, seperti mereka tidak pernah ada. Aku mulai jalan cepat mengelilingi area rest area, kaki terasa berat seperti melawan air. Setiap langkah menggema terlalu keras di aspal. Lampu Indomaret yang tadi kuning terang, sekarang mulai meredup satu persatu, pertama yang di atas pintu masuk, lalu yang di rak es krim, lalu yang di kasir. Seolah ada orang di dalam sana yang sengaja mematikan saklar pelan-pelan supaya aku tahu dia sedang memperhatikanku. Aku lari kecil ke arah pintu masuk tol, berharap ada petugas satpam atau CCTV yang bisa aku panggil, tapi gerbang besi besar itu sudah tertutup rapat. Tidak ada celah, tidak ada tombol darurat, tidak ada intercom. Cuma kunci gembok raksasa yang menggantung, seperti sudah dikunci sejak berabad-abad lalu. Aku balik badan lagi, pandangan ke jalan tol di depan. Dan disitulah aku benar-benar mulai merinding sampai ke tulang. Garis pembatas putih yang biasanya memisahkan lajur kanan dan kiri hilang. Aspal hitam polos membentang lurus ke kegelapan tanpa batas. Tidak ada lampu jalan, tidak ada papan petunjuk, tidak ada suara mobil dari kejauhan, cuma hitam pekat yang seolah menelan segalanya. Aku coba teriak, "Halo, ada orang nggak?" Suaraku bergema pendek, lalu lenyap di telan kabut. Tidak ada jawaban. Bahkan gema itu terasa terlalu cepat mati, seperti suara yang tidak diizinkan keluar dari area ini. Aku balik lagi ke Indomaret, berharap kasir tadi masih di dalam. Pintu kaca geser itu sudah terkunci rapat dari dalam. Aku ketuk-ketuk keras sampai telapak tangan terasa panas. Mbak kasir, buka dong." Tidak ada gerakan. Lampu di dalam sudah mati total, cuma siluet rak-rak barang yang samar terlihat dari luar. Aku mundur selangkah, napas tersengal. Saat itulah aku mendengarnya. Dari semak-semak pinggir area parkir, suara kecil, ketawa pelan. Seperti anak kecil yang lagi main petak umpet, tapi terlalu dekat dengan telingaku. "Mas, pulang yuk." Suara itu lembut, manja, tapi dingin sekali. Seperti angin yang menyusup lewat celah telinga. Aku langsung balik badan, mata mencari-cari di kegelapan semak. Tidak ada apa-apa. Cuman daun-daun yang bergoyang pelan, padahal angin tidak ada. Aku mundur lagi, punggung menyentuh dinding Indomaret. Jantung berdegup begitu kencang sampai aku bisa merasakannya di tenggorokan. Aku lari ke arah mushola kecil di samping bangunan. Pintu kayunya terbuka sedikit,
Celahnya mengeluarkan bau tanah basah dan sesuatu yang amis, bau yang sama seperti di toilet tadi, tapi lebih pekat. Aku dorong pintu masuk, hampir tersandung ambang. Di dalam gelap gulita, cuma ada sajadah merah tua yang sudah kusam di lantai dan satu lampu emergency kecil di pojok yang nyalanya kuning redup. Aku masuk, tutup pintu rapat, lalu duduk di pojok paling belakang, lutut ditarik ke dada. Aku mulai berdoa. Ayat kursi, doa-doa yang diajarkan ibu sejak kecil. Suara gemetar, tapi aku paksa terus. Sambil itu, HP di saku celana bergetar sendiri. Aku keluarkan dengan tangan gemetar. Sinyal masih 0, tapi layar nyala tiba-tiba tanpa aku sentuh. Foto lama muncul di galeri foto keluarga waktu kecil di pantai daerah Kenjeran, Surabaya. Aku, kakak, ibu, ayah. Senyum lebar di bawah matahari. Tapi di belakang ibuku ada bayangan hitam tinggi. Sosok tanpa wajah, tangannya memeluk bahu ibu dari belakang seperti sedang memeluk erat. Foto itu aku hapus bertahun-tahun lalu setelah ibu meninggal. Aku ingat jelas, aku hapus karena tidak tahan melihatnya lagi. Air mata mulai menetes. Aku hapus foto itu lagi, tapi layar tetap menampilkan. Jam di pojok atas stuck di 1:33 WIB, tidak maju lagi, detiknya berhenti. Lalu aku mendengar langkah kecil di luar mushola, tap, 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 pelan tapi pasti. Seperti kaki kecil tanpa alas menginjak aspal basah, langkah itu mendekat, semakin dekat, sampai tepat di depan pintu mushola. Aku tutup mata rapat, bibir terus bergerak membaca doa, tubuh gemetar hebat. Aku bisa merasakan kehadiran itu di balik pintu dingin, berat, seperti udara yang tiba-tiba membeku. Tap, tap, berhenti, hening. Aku tidak berani buka mata, napas tertahan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara sirin tol samar-samar. Seperti sirin polisi atau ambulans, tapi jauh sekali. Lalu lampu di luar mulai menyala lagi perlahan satu persatu. Cahaya kuning tembus celah pintu mushola. Aku buka mata pelan, mushola kosong. Sajadah masih sama, lampu emergensi masih redup. Tapi suara langkah tadi sudah hilang. Aku bangun, kaki lemas, dorong pintu mushola perlahan. Di luar, semuanya kembali normal. Mobil-mobil parkir lagi di tempatnya. Lampu Indomaret terang benderang. Orang-orang keluar masuk, ada yang bawa kantong plastik, ada yang ngopi di bangku. Avanza hitamku ada tepat di tempat aku parkir tadi. Mesin masih menyala pelan, seperti tidak pernah pergi. Aku lari ke mobil, hampir jatuh. Buka pintu, masuk, kunci pintu dari dalam. Gaspol langsung ke arah tol. Saat lewat gerbang, aku lihat spion belakang. Kabut tebal menyelimuti seluruh rest area itu, seperti menelan bangunan perlahan. Tapi sesaat di spion, aku lihat dia lagi anak kecil berbaju putih itu berdiri di tengah jalan tol, tepat di garis putih yang tadi hilang. Dia melambai pelan, senyum lebar. Wajahnya pucat sekali, matanya hitam pekat tanpa putih. Aku tidak berani lihat lagi. Aku injak gas lebih dalam, tol membentang di depan, dan aku berdoa dalam hati supaya malam ini cepat berakhir. Aku gak ingat persis berapa lama aku ngegaspol di tol itu setelah keluar dari rest area tadi. Mungkin 10 menit, mungkin setengah jam. Waktu terasa aneh, seperti karet yang ditarik-tarik. Jalan tol kembali normal, garis putih muncul lagi, lampu jalan kuning menyala teratur, sesekali truk lewat dengan klakson panjang yang bikin aku tersentak. Tapi tanganku masih gemetar di setir, keringat dingin membasahi punggung baju sampai ke pinggang. Setiap kali lihat spion belakang, aku takut banget bakal lihat dia lagi anak kecil berbaju putih yang melambai sambil senyum lebar itu. Untungnya cuma kegelapan dan lampu belakang mobil lain yang terpantul. Akhirnya sekitar pukul 5 pagi aku sampai di rumah kakak di daerah Lowokwaru, Malang. Lampu teras masih menyala, kakak sudah nunggu di depan pintu sambil pegang gelas kopi. Wajahnya langsung berubah pas lihat aku turun dari mobil pucat, mata membelalak. Aku pasti kelihatan kacau, rambut acak-acakan, mata merah, baju kusut, dan bau keringat campur bau tanah basah yang entah dari mana. "Aldi, kamu kenapa? Kok mukanya pucet banget?" tanyanya sambil buru-buru buka pagar. Aku cuma bisa masuk, duduk di teras, dan mulai cerita dari awal. Kopi di Indomaret, kasir yang bilang jangan lama-lama, bayangan di cermin toilet, mobil yang hilang, suara anak kecil, foto lama di HP, langkah kaki di depan mushola, sampai akhirnya semuanya balik normal lagi. Aku cerita sambil tangan gemetar pegang gelas air yang dikasih kakak. Kadang suaraku pecah, kadang aku berhenti karena napas sesak. Kakak diam dulu, cuma geleng-geleng kepala pelan. Matanya menatap ke gelas kopinya yang sudah dingin. Setelah aku selesai, dia tarik napas panjang.
Rest area di KM 754 arah Malang itu emang sering diceritain orang katanya pelan. Bukan cuma cerita hantu biasa. Katanya dulu, sekitar tahun 90-an akhir, ada kecelakaan bus pariwisata yang terguling di lokasi persis itu. Busnya penuh rombongan sekolah, banyak anak kecil, beberapa nggak selamat. Yang selamat bilang mereka sempat lihat tempat istirahat di pinggir jalan sebelum kecelakaan, tapi pas dicek lagi nggak ada apa-apa. Setelah kejadian, pemerintah bangun rest area baru di situ, katanya buat menenangkan lokasi. Tapi orang-orang yang sering lewat malam-malam bilang, kalau kamu istirahat terlalu lama pas sepi, terutama setelah jam 1 pagi, mereka bakal ajak main. Kalau kamu ikut masuk permainan, mereka ngobrol sama kasir, masuk toilet terlalu lama, atau duduk sendirian di mushola rest area, itu bakal hilang dari dunia nyata. Kamu balik lagi ke situ nggak? Aku geleng kepala keras sampai leher terasa nyeri. Nggak bakal, aku janji. Kakak cuma mengangguk, tapi matanya masih khawatir. Dia suruh aku mandi dulu, ganti baju, terus istirahat. Aku masuk kamar tamu, rebahan di kasur, tapi mata nggak bisa merem. Setiap kali pejam, aku dengar lagi suara ketawa kecil itu atau tap, tap, tap langkah kaki di luar pintu kamar. Aku bangun beberapa kali malam itu, cek jendela, cek pintu kosong. Tapi bau tanah basah masih samar-samar nempel di baju yang aku pakai tadi. Hari-hari berikutnya aku balik ke Surabaya. Hidup normal lagi. Kerja, ngopi sama temen, nemenin istri ke pasar. Tapi setiap kali lewat tol Trans Jatim, entah mudik lagi atau cuma ke Malang, buat urusan aku nggak pernah berhenti di rest area manapun setelah jam 12 malam. Bahkan kalau lagi ngantuk berat, aku lebih milih keluar tol cari warung pinggir jalan daripada masuk rest area resmi. Setiap lihat papan petunjuk rest area 2 km atau KM 754, jantung langsung berdegup kencang, tangan dingin, napas pendek. Aku selalu ngegas lebih kencang, mata lurus ke depan, gak berani lihat spion terlalu lama. Kadang di malam hujan deras, pas aku lagi nyetir sendirian, aku masih dengar suara itu. Pelan, seperti bisik dari belakang kursi belakang. Mas, pulang yuk! Aku gak berani balik badan. Aku cuma naikin volume radio, nyanyi-nyanyi sendiri supaya gak kedengeran. Tapi aku tahu suara itu gak bakal hilang begitu aja. Dia nunggu aku lelah lagi, nunggu aku lengah lagi. Nunggu malam dimana aku terpaksa berhenti di tempat yang sama. Dan kalau malam itu datang, aku gak yakin bisa keluar hidup-hidup. Karena aku pernah masuk ke sana sekali, dan dia sudah tahu namaku. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih.